Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana berbagi ini. Untuk kali ini saya masih akan melanjutkan berbagi informasi terkait berbagai ajang kreasi atau lomba yang dikhususkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SD, LB, SMP LB, SMA LB, atau jenjang SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C, yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pada 5 video sebelumnya sudah saya bahas berturut-turut tentang berbagai ketentuan, persyaratan, dan penilaian untuk masing-masing lomba. Dari yang pertama, pada video pertama itu ajang kreasi fotografi luar ruangan. Video kedua tentang ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan. Yang ketiga, ajang kreasi mencipta lagu. Yang keempat, ajang kreasi melukis karikatur wajah. Dan kelima, tentang tata buga. Dan yang keenam ini akan kita bahas tentang ajang kreasi fashion show. Bagaimana ketentuan, persyaratan, dan juga penilaian pada ajang kreasi fashion show. Izinkan saya langsung ke share screen untuk menyampaikan ketentuan dan persyaratan tersebut. Jadi, sebagaimana pada video-video sebelumnya, sebagai pengantar saya sampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, menyelenggarakan ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus yang disingkat AKA PDBK tahun 2021 ini secara daring. Diselenggarakan tanggal 1 sampai 10 November tahun 2021. Cabang kreasi atau lombanya itu diperkhususkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis di jenjang SD, SMP, SMA, LB, atau SD, SMP, SMA, SMK, paket A, B, C yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ada 6 cabang ajang kreasi atau lomba. Yang pertama, ajang kreasi fotografi luar ruangan, itu untuk siswa SMP, SMA, LB sederajat. Sudah saya bahas di video pertama. Silahkan yang belum lihat cari aja videonya. Kemudian ajang kreasi bercerita kepahlawanan, itu hanya khusus untuk peserta dari jenjang SD sederajat. Itu saya bahas di video kedua. Ajang kreasi mencipta lagu itu untuk siswa SD, SMP, SMA, LB sederajat. Itu saya bahas di video ketiga. Video keempat itu membahas tentang ajang kreasi melukis karikatur wajah. Itu diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, SMA, LB sederajat. Kelima, ajang kreasi tata buga. Itu untuk siswa SMP dan SMA, LB sederajat. Pada video kelima. Nah, pada video yang keenam ini tentang ajang kreasi fashion show. Ini juga diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, SMA, LB sederajat. Nah, bagaimana ketentuan, persyaratan, penilaian
insya Allah nanti akan kita bahas tuntas tas. Ya. Nah, sebelumnya, sebagaimana pada video-video sebelumnya juga, saya sampaikan dulu terkait dengan sekilas pelaksanaan ajang kreasi yang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini. Bahwa secara umum, pelaksanaan ajang kreasi itu dilakukan secara daring, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring. Kedua, peserta didik mengikuti lomba dari rumah atau dari tempat tinggal atau dari sekolah, didampingi oleh orang tuanya dan atau dari unsur sekolah, bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa tenaga kependidikan lainnya. Nah, ketiga, untuk memastikan pelaksanaan ajang kreasi berjalan efektif dan aman dari penyebaran dan penularan COVID-19, maka masing-masing pelaksana wajib menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara disiplin dan ketat. Kemudian ketentuan umum yang berlaku untuk semua ajang kreasi, bahwa peserta didik yang mengikuti lomba ini adalah putra-putri, bisa putra atau putri pada satuan pendidikan khusus, ya, jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, dan jenjang satuan pendidikan atau program paket penyelenggara pendidikan inklusif, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau paket A, paket B, paket C. Nah, lembaga pendidikan tadi harus terdaftar pada data pokok kependidikan atau Dapodik. Nah, siswa peserta lomba harus memiliki NISN. Setiap satuan pendidikan hanya dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Boleh banyak peserta. Tetapi satu peserta hanya berhak mengikuti satu bidang lomba atau satu bidang ajang kreasi. Setiap peserta hanya berhak mengirimkan satu karya terbaik. Iya, yang dikirim itu pilihlah yang terbaik. Jadi kalau merekam itu berkali-kali merekam kok tidak baik-baik ya, pokoknya pilihlah yang terbaik dan sesuai ketentuan tentunya. Baik tidak sesuai ketentuan juga tidak baik jadinya. Karena kalau sudah ngirim tidak bisa ngirim lagi, tidak bisa lagi mengirim revisinya. Kemudian untuk mendukung, memastikan bahwa peserta tersebut berasal dari sekolah sesuai jenjangnya, maka harus melampirkan raport semester terakhir. Nah, itu berisi halaman identitas, biasanya halaman bagian depan, dan halaman terakhir yang bertanda tangan orang tua, guru, atau kepala sekolah. Itu biasanya di kenaikan kelas itu ada kepala sekolah, kalau semester ganjil biasanya hanya orang tua dan guru. Ketentuan umum yang ke-8, persyaratan usia. Jadi usia peserta itu kalau dari jenjang SD itu lahir setelah 1 Juni 2005. Kalau SMP LB sederajat setelah 1 Juni 2002. Kalau SMA LB sederajat setelah 1 Juni 1999. Nah, peserta melakukan registrasi, unggah, dan unduh berkas pada laman, ini tolong dicatat, pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nah, semua proses atau kegiatan dalam ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus tahun 2021 ini dilakukan sesuai protokol kesehatan cegah COVID-19. Kemudian hadiah atau penghargaan yang akan diberikan. Ini, maaf ya. Untuk setiap jenis kreasi atau
jenis lomba atau setiap cabang lomba itu nanti akan ada 6 kejuaraan. Juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2 dan 3. Nah, seluruh juara akan mendapatkan sertifikat juara. Kalau juara 1 ya di sertifikat nanti ada tulisannya juara 1. Kalau juara 3 ya ada tulisannya juara 3 di dalam sertifikat tadi ya. Kemudian kalau juara harapan 2 ya juara harapan 2 ditambah uang kejuaraan. Itu yang juara. Nah, kalau yang tidak juara, ini seluruh peserta dan pendamping memperoleh e-sertifikat. E-sertifikat partisipasi dari panitia penyelenggara. Demikian juga seluruh juri, fasilitator, dan panitia juga akan memperoleh e-sertifikat partisipasi dari penyelenggara. Mekanisme pelaksanaannya diatur sebagai berikut, yaitu untuk registrasi daring dan unggah dokumen karya itu tanggal 1 sampai 10 November. Penilaian lomba 15 sampai 18 November dan pengumuman tanggal 19 November tahun 2021. Ya, sekiranya ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, berikut ini adalah beberapa ketentuan khusus lomba untuk ajang kreasi fashion show. Kalau tadi ketentuan umum, ini khusus untuk fashion show. Bagaimana ketentuan persyaratannya? Berikut ini akan saya bacakan. Nah, ini ya. Ajang untuk fashion show. Untuk fashion show ini persyaratannya A. Peserta didik putra putri dengan jenis ketunaan tunagrahita dan Down syndrome. Nah, saya ulangi, persyaratannya untuk fashion show ini adalah jenis ketunaan tunagrahita dan Down syndrome. Jadi tidak semua tuna, hanya untuk tunagrahita dan Down syndrome pada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB atau satuan pendidikan atau program paket penyelenggara pendidikan inklusif. Tolong diingat Bapak Ibu, jangan salah nanti, ini hanya untuk tunagrahita dan Down syndrome. Peserta didik lahir setelah 1 Juni 1999. Kegiatan lomba dilaksanakan di rumah masing-masing peserta dengan memperhatikan protokol kesehatan cegah COVID-19. Materi lomba ajang kreasi dilaksanakan 1 tahap. Tema busana modifikasi kasual merah putih. Peserta menyiapkan kostum dan aksesori yang sudah dimodifikasi dan memiliki nuansa merah putih. Kemudian berjalan catwalk dengan durasi waktu maksimal. Ingat, waktu maksimal 3 menit dengan ketentuan. Ini tolong perhatikan ketentuannya. Saya ulangi. Jadi peserta tema busana tadi modifikasi kasual merah putih. Peserta menyiapkan kostum dan aksesori yang sudah dimodifikasi dan memiliki nuansa merah putih, kemudian berjalan atau catwalk dengan durasi maksimal 3 menit dengan ketentuan, dan 6 ketentuan ini. Pertama, mengatur ekspresi wajah tersenyum atau face. 2, gaya atau pose pembukaan ya, atau mengatur postur tubuh.
Ketiga, berjalan lurus ke depan, kemudian bergaya. Pastikan langkah dengan irama musik yang digunakan. Jadi pastikan bahwa langkah dengan irama musik yang digunakan itu mesti sinkron ya. Kemudian keempat, berjalan ke arah kiri, kemudian bergaya. 5, berjalan ke arah kanan, kemudian bergaya. Keenam, berjalan kembali ke posisi awal atau pada saat awal. Nah, ini tolong diperhatikan kalau perlu difoto aturannya ini Bapak Ibu supaya tidak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, teknik pelaksanaan fashion show. Pendamping atau orang tua atau guru melaksanakan registrasi daring pada laman aplikasi lomba AKA strip PDBK ya, sama tadi ya, jadi pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. B. Peserta membuat video fashion show dengan ketentuan, ini Bapak Ibu, menggunakan handphone tanpa jeda dan tanpa edit. Ya, jadi kalau salah ya diulang, tidak bisa diedit ya. Nah, tuh. Ingat waktunya tadi ya, hanya 3 menit ya. Kita lihat coba waktunya tadi berapa menit Bapak Ibu. Nah ini hanya 3 menit. Nah, ingat itu, jangan sampai lebih. Nah, nih, jadi menggunakan handphone ya, tanpa jeda, tanpa edit. Video menggunakan background atau iringan musik. Tidak ditentukan iringan musiknya musik apa musik daerah atau musik nasional, tidak ada ketentuan. Ketiga, pendamping mengirimkan 1 buah video fashion show yang diunggah ke Google Drive masing-masing peserta. Keempat, video diawali perkenalan peserta dengan menyebutkan nama lengkap, asal sekolah, kemudian peserta memulai berjalan catwalk. Contoh narasi, selamat pagi, kalau pagi rekamnya, kalau siang ya selamat siang, kalau sore ya selamat sore. Saya sebutkan nama lengkap, saya sekolah di sekolah mana. Baru kemudian mulai berjalan. Proses perkenalan diri bisa dibantu atau dibacakan oleh pendamping. Nah, jadi ini proses perkenalan tidak harus diucapkan sendiri, tapi boleh dibantu atau dibacakan oleh pendamping. Membacanya berdiri dekat peserta. Setelah membaca, pendamping kembali ke tempat duduk di luar frame. Video aktivitas fashion show berdurasi maksimal 3 menit tadi juga ya. Pada tampilan video terlihat kalender, jam dinding di belakang peserta dalam 1 frame. Kalender dan jam dinding memperlihatkan tanggal, hari, dan jam perekaman dilakukan. C. Membuat surat pernyataan tentang keaslian karya peserta yang ditandatangani oleh peserta. D. Video, huruf B tadi, dan surat pernyataan disimpan dalam 1 folder dan diunggah ke Google Drive dengan diberi nama file, nama peserta, strip asal provinsi, strip fashion show AKA PDBK. Contoh, IMADEK, strip Bali, strip fashion show AKA PDBK. Link Google Drive diatur dengan mode anyone with the link atau dibuat tidak private atau restricted. Nah, link unggahan video di Google Drive, link diunggah di video Google Drive.
link unggahan video Google Drive kemudian diinput pada laman pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Penilaiannya ada 5 kriteria atau 5 aspek yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian tema, kostum, dan aksesoris 20%, keserasian make up 10%, ekspresi dan gaya 20%, bahasa tubuh atau body language itu 25%, langkah kaki menyesuaikan dengan irama musik 20%. Nah, bagaimana surat pernyataannya, bagaimana cara unggah video karya dan lampiran-lampiran tadi di Google Drive, insya Allah nanti akan saya sampaikan pada video yang lain. Ya. Untuk kali ini cukup ini dulu yang saya sampaikan terkait dengan lomba atau ajang kreasi fashion show yang sudah tadi saya bacakan lengkap sesuai dengan ketentuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, atau Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus sesuai dengan persyaratan tadi, kiranya dapat memotivasi peserta didik atau putra-putrinya untuk bisa ikut dalam lomba ini. Ada 6 lomba, sekali lagi silakan yang belum lihat videonya bisa lihat di video 1, 2, 3, 4, 5 sebelumnya untuk masing-masing ajang kreasi atau masing-masing lomba. Cari mana yang sesuai dengan bakatnya, bakat putra-putrinya, bakat peserta didiknya. Kemudian ikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuannya. Jangan belum berperang sudah kalah. Ya. Jangan belum paling enggak juara. Yang penting ikut dulu. Karena dengan ikut itulah memiliki kemungkinan juara. Kalau enggak ikut tidak mungkin akan juara. Gimana mau juara wong enggak ikut. Nah, kiranya demikian kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara mau menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah luar biasa, atau kepada para orang tua yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari informasi ini. Siapa tahu mereka sebenarnya ingin ikut, tapi karena tidak tahu informasi, ya tidak jadi ikut. Nah, dengan Bapak Ibu memberikan informasi kepada mereka, berarti Bapak Ibu dan sahabat Dayana Berbagi berarti telah membagikan informasi yang sangat bermanfaat bagi mereka. Kiranya demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.